Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas tentang strategi investasiku di cryptocurrency dan nanti aku juga akan membahas tentang salah satu profit yang udah aku dapatkan dari cryptocurrency lagi. Nah, kalau misal kamu lihat saat ini pintu wallet value-ku di angka 800.853.961 rupiah dan di sini kalau misal kamu lihat di sini ada rupiah balance yang sedang siap. Kenapa di sini baru ada rupiah lagi? Karena aku baru mendapatkan keuntungan dari investasiku di cryptocurrency ya teman. Jadi barusan ini aku baru menjual salah satu koinku dan aku mendapatkan profit sekitar 47% sekian ya teman. Dan koinnya apa? Koinnya adalah HBAR. Nah, kalau misal kamu lihat saat ini di posisiku aku udah nggak ada HBAR ya teman. Nah, kalau misal kita cek ke bagian koinnya, kemudian kita cari koinnya HBAR, Hedera Hasgraph, kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik ke bagian order. Nah, ini adalah transaksiku. Oh iya, sebelum aku tunjukin ordernya, aku cek ke bagian general dulu. Nah, ini kamu bisa lihat aku membelinya itu harganya di sekitar 1000-an ya teman. Itu aku beli dari beberapa saat yang lalu, tapi aku belinya jumlahnya nggak besar. Kemudian aku jual pada saat harganya sekitar 2900 sekian. Kemudian sekarang harganya udah turun lagi. Nah, ini bisa dibilang sebenarnya aku beruntung banget ya teman. Ini bukanlah karena aku tahu harganya bakal naik atau apa, tapi ini murni karena kebetulan aja. Dan kalau misalnya kita cek ke bagian order, nih kamu bisa lihat ya, waktu itu aku membeli sebanyak 1 juta rupiah, ini udah paling bawah. Kemudian aku membeli sebanyak 2 juta. Nah, di sini aku ada coba limit sell, tapi itu aku iseng aja, dua-duanya aku cancel. Dan yang terakhir, aku instant sell. Nih kamu bisa lihat, aku jualnya di harga 2790. Masuknya itu di harga 2000 dan 1844. Nah, di sini kamu bisa lihat transaction amount-nya dari uangku yang semula sebanyak 1 juta dan 2 juta, total 3 juta, aku jualnya di angka 4.398.376. Yang artinya aku udah mendapatkan keuntungan 1.398.376 rupiah. Itu artinya aku dapat profit sekitar 47% ya, teman. Nah, makanya di sini aku memiliki cash. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, akan aku gunakan untuk apa cash ini? Jawabannya adalah nanti aku akan gunakan untuk membeli Bitcoin. Nah, sekarang aku akan bahas tentang strategiku dalam berinvestasi di cryptocurrency ya, teman. Nah, jadi sebenarnya inilah trikku dalam berinvestasi di cryptocurrency. Jadi sebenarnya cryptocurrency itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu Bitcoin dan altcoin ya, teman. Bitcoin itu adalah yaitu komoditas utama kita atau yang aku udah sering bahas di video-video sebelumnya, aku sering sebut Bitcoin itu ada Gold 2.0 karena sifatnya sama aja kayak Gold, cuma dia lebih canggih. Nah, yang kedua adalah altcoin. Altcoin itu simpelnya adalah semua koin di luar Bitcoin ya, teman. Nah, jadi strategi investasi yang aku gunakan adalah sebenarnya aku main offense dan defense. Dimana kalau misalnya Bitcoin ini adalah aset bertahanku, sehingga aset-aset yang aku gunakan untuk hedging, untuk aku stok dalam jangka panjang, untuk aku stacking terus, yaitu aku akan menggunakan Bitcoin. Nih, kamu bisa lihat di sini adalah lambang bertahan, sedangkan altcoin adalah untuk menyerang. Dimana di sini maksudnya menyerang adalah altcoin itu tujuannya aku investasi supaya aku bisa mendapatkan keuntungan, makanya aku di sini memberikan tandanya yaitu menyerang ya, teman. Jadi altcoin itu bagi aku buat offense, Bitcoin itu buat defense atau buat hedging. Secara garis besar aku mainnya seperti itu. Maka kalau misal kamu lihat tadi aku baru mendapatkan profit dari HBAR, aku udah dapat profit. Apa yang aku lakukan? Profitnya aku udah TP, aku take profit, kemudian aku akan gunakan cashnya untuk membeli Bitcoin. Karena tujuan utamaku adalah nge-stack sebanyak mungkin Bitcoin ya, teman. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lihat skemanya seperti apa, secara mudah skemanya itu seperti ini ya, teman. Jadi intinya pada awalnya aku akan berinvestasi di altcoin. Nah, kemudian di saat altcoin ini udah mengalami yang namanya profit, udah floating profit, harganya udah melonjak jauh, seperti yang tadi aku tunjukin, udah naik 47%. Apa yang aku lakukan? Aku akan men-take profit atau aku akan menjual di harga yang lebih tinggi. Sehingga aku mendapatkan profit dari altcoin ini. Kemudian profit dari altcoin ini akan aku gunakan untuk apa? Yaitu aku gunakan untuk nge-stack Bitcoin ya, teman. Setelah itu, apalagi yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah repeat. Jadi kalau misalnya ada altcoin yang menurut aku oke, kalau misalnya altcoin itu berpotensi untuk bisa memberikan return yang lumayan, aku bisa aja berinvestasi di altcoin tersebut. Tapi tujuan utamaku apa? Tujuan utamaku tetaplah yang aku sering sebut di video-video sebelumnya, yaitu Bitcoin. Karena aku udah pelajari teknologinya Bitcoin ini, dan aku paling percaya daripada Bitcoin. Bahkan bisa dibilang aku lebih percaya Bitcoin ketimbang altcoin ya, teman. Nah, tapi kenapa aku tetap berinvestasi di altcoin?
altcoin? Jawabannya adalah satu, karena altcoin itu bisa memberikan return yang lebih tinggi. Contohnya kalau misalnya nanti setelah halving, setelah bull run, Bitcoin nanti katakan naik 3 kali lipat, naik 4 kali lipat. Nah, altcoin yang kamu ambil, kalau misalnya narasinya bagus dan benar-benar itu loncat, itu naiknya bisa jauh lebih signifikan daripada sekedar kali 2, kali 3, atau kali 4 ya. Bisa aja nanti altcoin kali 10, kali 15, kali 20, kali 50, dan sebagainya. Bahkan ada juga orang yang asetnya sampai beratus-ratus kali lipat karena membeli altcoin ya, yang uangnya cuma masukin beberapa puluh juta tapi sampai jadi miliaran, itu seperti itu juga ada. Namun itu persentasenya kecil banget ya, Jadi sifatnya altcoin dan Bitcoin ini berbeda banget. Kalau Bitcoin ini sebagai aset bertahanku, sedangkan altcoin sebagai aset untuk menyerangku. Tapi apakah aku berani taruh altcoin dalam jumlah besar? Jawabannya adalah aku sebenarnya nggak terlalu berani ya, Biasanya kalau aku berinvestasi di altcoin pun aku bakal batasin resikonya. Sedangkan Bitcoin, aku berani untuk nge-stack dalam jumlah yang lebih besar ya, Karena Bitcoin itu sama altcoin beda banget. Kalau Bitcoin itu aku ngelihatnya itu sebagai aset atau komoditas yang berharga, sedangkan altcoin itu biasanya dia adalah sebuah project, kemudian juga altcoin itu ada use case-nya, ada foundernya, ada tujuannya, ada bisa memecahkan suatu masalah tertentu, sedangkan Bitcoin itu beda. Bitcoin itu bisa dibilang sebagai gold-nya, atau sebagai sesuatu yang sifatnya langka. Tapi kenapa Bitcoin itu dalam jangka panjang harganya akan selalu naik? Ya karena supply-nya udah fix, kemudian demand-nya selalu meningkat ya, Kemudian secara teknologi juga Bitcoin itu canggih banget. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, kamu boleh coba baca white paper-nya Bitcoin. Atau kalau misal kamu pengen baca buku seputar Bitcoin, aku benar-benar merekomendasikan buku yang namanya Bitcoin Standard. Aku lagi baca buku itu juga ya, bukunya udah mau selesai aku baca. Nah, kemudian ini juga strategi investasi yang simple banget. Sebenarnya kalau berinvestasi Bitcoin itu ada dua metode. Yang metode pertama adalah lump sum, di mana ini adalah strategi investasi dengan kamu masukin jumlah dana yang besar sekaligus langsung di awal. Contohnya kalau misal kamu punya 1 miliar, kemudian kamu langsung gunakan 1 miliar, hajar langsung hantem beli Bitcoin semuanya, itu bisa dikatakan sebagai lump sum. Sedangkan DCA ini adalah metode yang aku lebih rekomendasikan atau disebut dengan dollar cost averaging, di mana di metode ini adalah strategi investasi dengan memasukkan dana secara rutin dari waktu ke waktu. Aku pribadi juga menggunakan metode ini. Sebenarnya aku juga menggunakan dua-duanya ya, yaitu di awal aku lump sum, kemudian dari waktu ke waktu aku cicil terus, aku beli terus. Tapi buat teman-teman semua, aku lebih rekomendasikan kamu untuk menggunakan yang namanya metode DCA atau dollar cost averaging. Jadi kamu cicil aja dari waktu ke waktu, setiap kamu memiliki uang, kamu bisa gunakan langsung membeli Bitcoin. Atau misal kamu pengen lakukan secara rutin juga bisa. Contoh misalnya kamu gajian setiap tanggal 30, kemudian di tanggal 1 di bulan depannya kamu gunakan uangnya untuk membeli Bitcoin. Nah, itu juga boleh. Itu bebas ya, Cuman yang bisa aku tekankan di sini adalah kalau misalnya Bitcoin dalam jangka panjang biasanya harganya akan mengalami kenaikan. Apalagi kamu yang bisa hold dalam jangka panjang, udah nanti melalui siklus halving berikutnya, itu pasti Bitcoin harganya bisa jauh lebih tinggi lagi dari saat ini ya, Nah, ini bahkan salah satu proyeksi dari Cathie Wood. Cathie Wood adalah CEO dari ARK Invest. Beliau berkata bahwa Bitcoin itu di masa depan harganya bahkan bisa mencapai $1,5 juta. Berarti kalau dirupiahin itu bisa sampai 20-an miliar ya, Bayangin harga Bitcoin bisa setinggi itu. Tapi ini prediksinya adalah di tahun 2030. Yaitu sekitar 6 tahun, 7 tahun dari sekarang. Bahkan sebenarnya di beberapa saat ke belakang, Cathie Wood udah merevisi proyeksinya, Beliau jadi naikin lagi proyeksinya, dibilang bisa sampai $3,8 juta. Atau kalau dirupiahin itu sebanyak 60 miliar ya, 60 miliar lebih. Mungkin di masa itu nanti rupiah udah sedikit menurun lagi, jadi angkanya bahkan bisa lebih besar dari itu. Nah, itulah kenapa saat ini aku merekomendasikan kalau misalnya punya sedikit dana, kamu juga boleh ikut dalam kesempatan investasi yang satu ini, karena ini bisa berpotensi untuk menjadi hal yang besar di masa depan. Kalau misal kamu pengen menyisihkan sedikit dari portomu juga boleh. Misal kamu masukin 1%, 5%, 10%, itu juga nggak apa-apa. Bahkan di luar sana ada yang rekomendasi masukin 1% aja, nanti dalam jangka panjang 1%-nya itu bisa menjadi besar dan bahkan bisa ngalahin alokasi portofolio kita di tempat lain ya, Dan lagi pula kalau misalnya kamu membeli satu Bitcoin aja, kan nggak ada salahnya. Bisa aja kamu membeli satu Bitcoin tersebut, nanti di masa depan ternyata Bitcoin bener
beneran menjadi 60 miliar, ya udah kamu udah memiliki net worth lebih dari 60 miliar. Yang artinya apa? Artinya mungkin kamu udah bisa pensiun dengan damai dengan membeli hanya satu Bitcoin saat ini. Itulah kenapa saat ini aku selalu nge-stack Bitcoinku, aku selalu stack sebanyak mungkin Satoshi ya, men. Nah, jadi kira-kira gitu aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang baru mulai pengen berinvestasi, kamu juga boleh menggunakan kode referralku yang ada di bawah supaya nanti kamu bisa dapat bonus dan juga dapat trading commission. Mungkin sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.